Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang kita berjumpa dalam pembahasan geometri ruang atau dimensi 3 yang akan membahas jarak dalam ruang bidang datar. Yang dimaksud dengan ruang bidang datar yaitu bangun ruang yang dibatasi sisi-sisinya dengan bidang datar. Contoh sederhananya seperti kubus dan balok. Materi yang akan dibahas pada bagian ini yaitu yang pertama, jarak antar titik, jarak titik ke garis, kemudian jarak titik ke bidang. Sebelum membahas materi ini, ada materi prasyarat yang harus dipahami terlebih dahulu agar kita mudah memahami pembahasan jarak pada bangun ruang. Yang pertama, materi kedudukan titik terhadap garis. Yang kedua, kedudukan titik terhadap bidang. Yang ketiga, kedudukan garis terhadap garis lainnya. Yang keempat, kedudukan garis terhadap bidang. Dan yang kelima, kedudukan bidang terhadap bidang lain. Kedudukan titik terhadap garis. Yang pertama, titik terletak pada garis. Yang kedua, titik terletak di luar garis. Perhatikan gambar berikut, kubus ABCD FGH. Titik X, yang ini, titik X terletak pada garis AB. Titik X terletak pada garis B atau titik X nempel pada garis AB. Kemudian titik B. Titik B terletak di luar garis CD. Mana? Titik B terletak di luar garis CD. Ini garis CD, ini titik B. Jadi titik B terletak di luar garis CD. Titik E. Ini titik E terletak pada garis AE. Titik E terletak pada garis AE. Berikutnya kedudukan titik terhadap bidang. Ada dua kedudukan titik terhadap bidang. Yang pertama, kedudukan titik terletak pada bidang. Yang kedua, titik terletak di luar bidang. Perhatikan gambar kubus ABCDFGH. Titik Y terletak pada bidang ADHE. Titik Y terletak di luar bidang BCGF. Titik Y juga terletak di luar bidang CDHG. Titik Y terletak di luar bidang EFGH. Titik F terletak pada bidang EFGH. Titik E juga terletak pada bidang BCGE. Titik D terletak di luar EFGH. Titik D ini ya, titik D terletak di luar bidang EFGH. Ini EFGH. Tetapi titik D terletak pada bidang ABCD. Berikutnya kedudukan garis terhadap garis lain. Yang pertama, dua garis berimpit. Yang kedua, dua garis berpotongan. Dua buah garis akan berpotongan atau bisa berpotongan jika kedua garis tersebut terletak pada satu bidang. Yang ketiga, dua garis sejajar. Dua buah garis sejajar jika kedua garis tersebut tidak mempunyai titik sekutu dan terletak pada sebuah bidang. Berikutnya kedudukan garis terhadap garis lain. Yang pertama, dua garis berimpit. Yang kedua, dua garis berpotongan. Dua buah garis disebut berpotongan jika mempunyai titik sekutu atau titik potong. Dua buah garis bisa berpotongan jika kedua garis tersebut terletak pada satu bidang. Yang ketiga, dua garis sejajar.
Dua buah garis sejajar jika kedua garis tersebut terletak dalam satu bidang dan tidak mempunyai titik sekutu, atau melalui kedua garis tersebut bisa dibuat bidang datar. Yang keempat, dua garis bersilangan. Dua buah garis bersilangan jika kedua garis tersebut tidak sejajar dan tidak berpotongan, juga tidak bisa dibuat melalui dua garis tersebut sebuah bidang. Perhatikan kubus KLMN OPQR. Garis OT berimpit dengan garis OP, garis OT berimpit dengan garis OP atau garis OT terletak pada garis OP. Kemudian garis MQ. Garis MQ sejajar dengan garis NR. Garis MQ dan NR ini terletak pada bidang MNRQ. Garis KL berpotongan dengan garis KN. Garis KL berpotongan dengan garis KN. Garis mempunyai titik sekutu K. Kedua garis mempunyai garis sekutu K. Garis KL berpotongan dengan garis KN. Garis KL berpotongan dengan garis KN. Kedua garis mempunyai titik sekutu yaitu titik K atau titik potongnya titik K. Dan kedua garis ini terletak pada bidang KLMN. Berikutnya garis yang bersilangan. Garis KL bersilangan dengan garis EQ. Kedua garis tidak berpotongan dan melalui kedua garis ini kita tidak akan bisa membuat sebuah bidang datar. Maka KL dengan PQ bersilangan. LP dengan NR ini sejajar. Meskipun pada kubus KLMN OPQR ini NR dan LP tidak terletak pada bidang yang sama. Karena melalui NR dan LP, melalui NR dan LP, kita bisa membuat bidang datar LNRP. Jadi kalau ada dua buah garis pada bangun ruang tidak berpotongan dan bisa dibuat bidang datar melalui kedua garis tersebut, maka kedua garis disebut sejajar. Sedangkan jika ada dua garis pada bangun ruang yang tidak berpotongan tapi tidak bisa dibuat bidang datar melalui kedua garis tersebut, maka kedua garis tersebut disebut garis bersilangan. Seperti di sini KL dengan PQ. Berikutnya kedudukan garis terhadap bidang. Yang pertama, garis berimpit dengan bidang atau garis terletak pada bidang. Yang kedua, garis sejajar bidang. Yang ketiga, garis berpotongan dengan bidang atau garis menembus bidang. Perhatikan kubus KLMN OPQR. Garis KO terletak pada bidang KNRO. Garis KO sejajar dengan bidang MNRQ. Garis KO juga sejajar dengan bidang LMQP. Garis KO berpotongan dengan bidang KLMN. Ini garis KO, ini bidang KLMN. Garis KO berpotongan dengan bidang KLMN di titik K. Titik K ini disebut titik potong atau titik sekutu antara garis KO dengan bidang KLMN.
Berikutnya kedudukan bidang terhadap bidang lain. Yang pertama, bidang berimpit dengan bidang. Berikutnya kedudukan bidang terhadap bidang lain. Yang pertama, bidang berimpit dengan bidang. Yang kedua, bidang sejajar dengan bidang. Yang ketiga, bidang berpotongan dengan bidang. Perhatikan ketika gambar berikut. Gambar 1 menunjukkan bahwa bidang alfa berimpit dengan bidang beta. Sekali lagi, bidang alfa berimpit dengan bidang beta. Ini disebut bidang alfa, ini juga merupakan bidang beta. Gambar yang kedua, bidang alfa sejajar dengan bidang beta. Kalau kedua bidang ini diperluas, maka kedua bidang tersebut tidak akan berpotongan atau mempunyai jarak yang sama, sehingga bidang alfa dan bidang beta disebut dua bidang yang sejajar. Yang ketiga, gambar 3, ini bidang alfa berpotongan dengan bidang beta. Bidang alfa, ini bidang beta. Tanda dalam kurung alfa, beta, ini notasi atau penulisan untuk garis potong. Garis potong. Jadi ini garis potongnya, ini bidang alfa, bidang beta, ini garis potong. Garis potong disebut juga garis sekutu. Jadi garis sekutu, ini garis yang terletak pada bidang beta, juga terletak pada bidang alfa. Terakhir, ada latihan. Silakan dibaca dan dikerjakan. Mudah-mudahan Anda bisa mengerjakan latihan ini dengan benar dalam jangka waktu 10 menit atau 15 menit. Silakan dicoba. Untuk materi prasyarat dari dimensi 3 ini mungkin dicukupkan dulu. Insya Allah kita ketemu lagi dengan materi yang kedua, materi berikutnya, yaitu jarak pada bangun ruang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.